Persiapan 17-an sudah hampir final, ya ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Kalau pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya? Insya Allah selesai. Pak, tadi setelah melihat kantor, apakah Juli optimis akan berkantor di IKN gitu Pak? Setelah melihat kantor? Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan Pak? Airnya Juli. Presiden Jokowi menyebut belum ada rencana pindah kantor ke ibu kota Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Hal itu lantaran infrastruktur belum siap. Jokowi mengatakan airnya hingga listriknya belum siap, tempatnya juga belum siap. Jokowi mengatakan sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono soal pembangunan IKN. Dari laporan itu, pembangunan kantornya belum sepenuhnya rampung. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Oh, belum tersedia. Soal kepres. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Awalnya, Jokowi merencanakan untuk pindah ke IKN pada Juli 2024. Operasional Presiden akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintahan. Pemerintah merencanakan untuk menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Berkantor di sini Pak bersama Pak Bas. Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan? Bapak kapan Pak? Apa Juli. Oh Bapak Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi. Berkantor di sini. Siap. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Dani Sumadilaga sebelumnya menyebut progres pembangunan kantor kepresidenan sudah mencapai 92%. Satgas menargetkan proyek ini selesai pekan kedua Juli 2024, sehingga siap digunakan saat perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bendungan Sepaku. Tinggal ini nunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di ibu kota Nusantara. Gitu aja. Danis menuturkan, bila sayap Garuda sudah dipasang dan selesai sekitar 3 hari lalu, saat ini pekerjaan yang masih berlangsung adalah pemasangan sayap di sisi ujung kanan dan kiri. Masalahnya adalah hujan dan juga ketinggian, sehingga ada potensi petir dan hujan yang deras. Danis menuturkan proyek akan selesai akhir bulan ini, antara lain kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Gedung lain seperti Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara juga bisa difungsionalkan sebagian. Kalau terkait dengan infrastruktur IKN, terutama yang dari Kementerian PUPR secara keseluruhan, baik dari air, bina marga, cipta karya, dan perumahan, batch pertama itu sudah 82 ya secara keseluruhan. Tetapi kalau kita lihat secara detail ya, untuk kesiapan itu kan istana, kemudian kantor presiden ya, kemudian jalan tol, yang terutama juga adalah air minum ya, kemudian juga kantor-kantor Kemenko, dan juga di Memorial Park. Jadi kita upayakan untuk semuanya bisa fungsional ya, dan bisa dimanfaatkan di akhir bulan Juli ini. Dengan tidak debat publik yang signifikan ini memang banyak masalah. Buktinya apa? Belum lama undang-undang disahkan, lalu presiden menggelontorkan APBN sekian triliun, malah investor asing dari Jepang, dari Timur Tengah malah mengundurkan diri. Iya, ada dulu semacam dipamerkan bahwa tim pengarahnya itu kan ada Tony Blair, ada pelaku-pelaku investor global gitu. Iya.
kemudian seolah-olah ya proyek ini akan sangat diminati oleh investor internasional, tapi ternyata kemudian nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar apa-apa, dan itu resmi mereka mengundurkan diri karena itu semacam pemimpinnya ya yang bisa membawa investor lain. Jadi yang lain pun pada mengundurkan diri. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Beberapa kementerian sekarang nih, kalau nggak salah sudah sekitar 96-an ya triliun sekarang dari APBN. Nah, dicoba waktu itu yang nambah kontroversi lagi adalah membatalkan Kepres dari Presiden Megawati tahun 2002 tentang pelarangan ekspor pasir laut. Supaya investor Singapura mau invest. Wah, seperti tanda untuk minatnya tiba-tiba betul tuh dari Singapura itu. Tapi begitu itu dicabut, bahkan katanya ekspor pasir lautnya sudah berjalan, tetap investornya nggak ada warawiri ke sana, nggak juga tuh. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim. murah gitu ya, Iya. untuk jual gitu ya. Betul. Itu menjelang pemilu, Presiden Jokowi itu 3 kali bolak-balik ketemu Presiden Xi Jinping. Nah, itu pernah dalam satu kesepakatan bahkan MOU itu investor China itu akan diberikan konsesi 190 tahun. 190. Mengerikan kan? Tidak ada di dunia yang konsesi investasi asing sampai 190 tahun. Tapi tidak terjadi juga proposal karena bukan letter of intention aja, tapi harus proposal yang serius. Sampai hari ini nggak ada. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Setelah itu pula Presiden Jokowi mengumumkan investor akan diberikan surat hak milik tanah. Nggak ada di dunia dikasih itu. Ibu kota dijual gitu ya. Iya, bahkan blueprintnya akan diberikan supaya katanya nanti kayak Shenzhen. Nggak ada itu akhirnya sampai sekarang. Memang itu berbagai analisis ya, ada masalah pertimbangan internal perekonomian China juga yang memang mereka hati-hati karena timbul juga semacam protes-protes dari berbagai negara. Skema investasi Cina ini kan tidak selalu menguntungkan negara tujuan ya. Nah, dan itu banyak dikritik di mana-mana. Banyak dikritik. Seolah-olah kemudian menjadi penjajahan baru. Iya, iya.